coaching karir. Sebelumnya izin wawancara. Kalau boleh tahu, perkenalan dulu nih, nama kakaknya siapa? Oke, izin perkenalan ya, nama saya Muhammad Iqbal Juliansa. Tempat tinggal saya aslinya orang Garut, Jawa Barat, tapi sekarang lagi tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Apa aja nih perkenalannya? Agama. Oke, agama saya Islam, saya masih belum menikah. Pekerjaan saat ini apa enggak, kalau boleh tahu? Pekerjaan saat ini saya kerja di perusahaan asuransi, bagian account officer. Boleh langsung ke pertanyaannya, izin silakan untuk Dina, teman saya, melanjutkannya. Sebelumnya punten ya Kak, kami izin bertanya. Boleh, mangga. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertimbangan apa yang membuat Kakak memilih pekerjaan ini? Pertimbangan apa ya? Sebenarnya aku ngambil pekerjaan itu karena aku kan lulus kuliah itu bulan Februari. Aku lulus kuliah itu 3,5 tahun. Nah, sebenarnya aku awalnya tuh pengen ngejar kayak CPNS atau BUMN, cuman kan ijazah aku tuh belum keluar. Aku harus nunggu wisuda dulu, jadi baru keluar ijazah. Nah, daripada aku nganggur gitu, daripada pas lulus kuliah tuh nganggur, jadi ya udah aku nyari-nyari kerja walaupun belum ada ijazah. Nah, awalnya nggak expect, maksudnya nggak tahu juga bakal kerja di asuransi, karena waktu lulus kuliah tuh aku apply lamaran aja, yang penting kerja gitu sambil mengisi waktu luang, terus dapat pengalaman juga gitu. Sampai sekarang malah kelanjutan gitu. Gitu sih. Alhamdulillah, kita lanjut. Semoga lancar ya Kak. Amin. Ya, amin. Kalau sesuai minat dan bakat, sebenarnya gimana? Kalau bakat sih enggak ya. Kalau dari bakat sih enggak ya. Soalnya aku tuh kan kuliahnya sebenarnya manajemen keuangan. Nah, tapi pekerjaanku sekarang itu malah lebih ke marketing gitu. Jadi kayak lebih banyak ngobrol sama orang, ketemu klien, ketemu nasabah. Sedangkan dulu kuliah aku itu, aku lebih banyak kayak hitungan-hitungan kayak admin di kantor gitu, karena manajemennya manajemen keuangan. Nah, jadi malah kepribadian itu berbanding terbalik. Kayak dulunya tuh pekerjaanku sekarang kan harus ketemu orang gitu, ketemu klien, tiap hari ngobrol. Sedangkan kepribadianku tuh aku nggak suka gitu kalau ngobrol sama orang banyak tuh. Awalnya tuh aku introvert. Nah, tapi karena pekerjaanku begini, jadi itulah kayak apa ya? Kayak melawan rasa introvertnya itu. Jadi lama-lama tuh terbiasa. Tapi kadang kalau misalnya ketemu banyak orang, ada batasannya gitu loh. Kalau misalnya udah ngerasa capek, udah terlalu banyak ketemu orang, kalau udah batasannya tuh udah habis, pasti kayak capek banget, pengen udahan gitu, pengen istirahat. Gitu sih sebenarnya pekerjaan sekarang tuh sama kepribadian tuh berbanding terbalik. Tapi aku jalanin aja dan aku nikmatin aja pekerjaan sekarang. Seru soalnya. Itu. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Kakak sudah mengetahui bakat, minat, atau kepribadian Kakak sendiri? Kalau secara spesifik aku kurang tahu. Cuman yang aku tahu, emang aku tuh orangnya introvert gitu. Kayak males. Kalau gimana ya, pengennya tuh menyendiri gitu, rebahan menyendiri, tiba-tiba pengennya tuh dapat uang banyak gitu.
itu mah keinginan semuanya ya. Oh iya. Tapi sekarang pekerjaannya tuh kayak gitu, kayak sering ketemu orang, ngobrol, kita kayak gimana ya, kayak nyari-nyari topik gitu, ngobrol sama orang gimana cara orang itu, klien kita tuh supaya nyaman sama kita. Walaupun mereka misalnya ngejokes nih, terus nggak lucu, kita pura-pura ketawa aja. Terus harus Berarti pekerjaan ini maksudnya kakak ini pernah ikut tes minat bakat ataupun tes kepribadian MBTI gitu misalnya online ataupun offline di sekolah gitu Kak? Ataupun di sekolah? pernah di sekolah, cuman hasilnya aku nggak tahu, lupa. Oh, berarti pernah ikut ya? Nah, kan ada kayak tes psikotes gitu-gitu. Selanjutnya silakan. Selanjutnya, bagaimana proses kakak mendapatkan pekerjaan ini? Proses mendapatkan pekerjaan ini awalnya seperti yang aku udah ceritain tadi. Jadi waktu udah lulus kuliah, aku langsung apply pekerjaan sebanyak-banyaknya. Aku nggak lihat ini posisinya apa, perusahaan apa, yang penting awalnya itu kerja. Karena menurut aku setelah lulus itu ya kita harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan terlalu pilih-pilih lah. Nah, cuman waktu itu aku emang nyarinya tuh, pengennya tuh pekerjaan yang namanya tuh MT atau manajemen training. Nah, kalau MT ini dia kayak karyawannya itu lebih spesialis daripada karyawan biasa. Jadi karyawannya tuh emang dididik dan dilatih buat nanti suatu saat dia jadi calon pemimpin atau jadi kepala cabang di perusahaan itu. Nah, aku tuh emang nyarinya tuh lowongannya tuh MT gitu. Banyak di perusahaan-perusahaan gede yang buka lowongan MT. Salah satunya ini perusahaan aku sekarang. Aku waktu itu banyak sampai tahap interview, sampai wawancara, interview, psikotes gitu-gitu, pokoknya banyak. Cuman yang sampai tahap akhir ini di perusahaanku sekarang, di perusahaan asuransi. Jadi karena udah lolos di sini, ya aku terima aja. Karena dari sekian banyak orang yang pengen masuk MT itu, kan aku terpilih gitu. Jadi sayang banget kalau nggak diambil. Itu. Gak apa-apa sih Kak, ini kan buat pengalaman juga ya. Betul. Pintar sekali. Pertanyaan selanjutnya ya, Din. Sebelumnya nih, sebelum menentukan pekerjaan yang sekarang, apakah kakak ini menentukan pekerjaan ini menentukan sendiri, menentukan karena orang lain atas atas perintah orang lain gitu, kayak orang tua gitu, harus pekerjaan ini, ataupun melibatkan yang lain juga dengan cara diskusi? Ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada paksaan dari siapapun ya. Orang tua juga nggak bebasin gitu, kayak mau kerja apa gitu, nggak bebasin aku. Cuman pada saat aku keterima di perusahaan asuransi ini, aku sempat tanya-nanya dulu ke orang tua, kayak kasih masukan gimana nih kalau kerja di sini, udah diterima gini-gini, gaji segini, nanti penempatannya di sini, terus dapat benefit apa aja. Kalau kayak gitu pasti aku minta pendapat orang tua, enaknya gimana. Cuman untungnya orang tuaku selalu support aku gitu. Jadi kalau misalnya apapun keputusanku, ya orang tua selalu dukung. Jadi lebih ke keputusan aku sendiri sih, nggak ada paksaan dari orang lain. Termasuk keputusan sendiri, berarti termasuk ke golongan permisif ya. Jadi kayak dalam BKP itu ada keputusan sendiri, ada juga yang menentukan itu orang tua, itu termasuk otoriter, dan juga ada demokratis. Jadi kayak orang tua dan kita itu saling saling ngobrol gitu. Jadi kayak ada demokrasinya gitu. Ya, betul. Berarti termasuk permisif ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apakah pekerjaan yang kakak tekuni sekarang ini sesuai dengan impian kakak?
sebenarnya iya ya, karena dulu tuh aku pengen kerjanya tuh yang fleksibel, terus bebas mau kemana aja gitu. Kan kalau misalnya kerja di kantor itu pasti kita lebih banyak di kantor, jenuh depan komputer. Sedangkan aku tuh dulu emang kayak pengennya tuh kerjanya tuh kayak jalan-jalan sesuka aku, mau kemana. Jadi menurutku sekarang ini emang sesuai sama impian, cuman tetap ada kurangnya itu ya gimana ya. Pokoknya tiap kerjaan tuh ada plus minus lah. Kalau ini plus pekerjaannya fleksibel, berarti minusnya itu ada target. Jadi kita tuh di cabang ini ada target. Jadi kita harus kalau bisa tuh kita ngejar target itu. Tapi kita kerjanya fleksibel, mau kemana, mau jalan ke sini, mau ketemu si ini, itu bebas, kita suka-suka kita lah. Terus dari penempatan juga agak jauh ya, kan rumahku di Garut, Jawa Barat, keluargaku semua di Garut, dan aku kebetulan sekarang ditugasinya di Kalimantan. Itu sih agak gimana ya, kadang kangen keluarga, tapi seru juga gitu bisa keliling jalan-jalan lah misalnya. Ada plus minus lah pokoknya. Sebelumnya nih Kak, kalau misalkan pekerjaan ini belum sesuai dengan impian Kakak, apakah Kakak berencana untuk berganti pekerjaan yang sesuai impian Kakak? Sebenarnya ada rencana, tapi belum tahu kapan gitu. Soalnya kan balik lagi, awalnya aku kayak pengen CPNS 1 BUMN gitu kan. Cuman sekarang tuh aku udah ada rasa nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Jadi kayak masih bimbang gitu lah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin tiba-tiba aku keluar dari sini, terus nanti aku fokus ngejar impianku gitu. Tapi belum tahu kapan. Soalnya kan aku baru juga kerja. Jadi aku jalanin aja dulu di sini. Berarti ada rencana, baru ada. Ya, baru ada, tapi belum tahu kapan. Selanjutnya pertanyaannya silahkan Nola. Ingin bertanya Kak, Boleh. berarti dari keluarga Kakak sebelumnya itu dari orang tua, apakah ada yang menekuni pekerjaan Kakak yang sekarang? Apakah Kakak memilih untuk dari keluarga Kakak cuman Kakak doang? Kalau dari keluarga, justru malah aku adalah anak yang paling beda dari pekerjaan mereka. Karena rata-rata ya keluargaku itu mereka kerjanya itu ada di pendidikan, kayak guru gitu, guru, ibuku guru, kakakku bagian operator, terus ada yang guru lagi, adikku sekarang kuliah juga jurusan pendidikan guru SD gitu. Sedangkan aku sendiri yang beda gitu. Jadi Mau berani beda gitu ya? nggak tahu ya. Dulu sempat ditawarin sih jadi guru, cuman nggak tahu, kayak hatiku nggak mau jadi guru. Gitu. Mungkin kan kalau kata orang tuh tiap anak itu pasti ada yang melenceng, Ya, salah satu. Mungkin aku yang melenceng. nggak apa-apa. Yang penting pendiriannya yakin. Oh, Kalau impian terbesar Kakak saat ini dalam pekerjaan Kakak sekarang itu apa ya? Kalau boleh tahu. impianku sekarang cepat naik jadi kepala cabang. Wih. Amin. 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 Rezeki ke depan kan gak ada yang tahu nih. Iya, barangkali nanti, Nah, barangkali kita nanti ditraktir kan. Satu lagi Kak, boleh?
Boleh mau 10 lagi juga boleh. Satu lagi. Sebelum menekuni pekerjaan ini tuh ada nggak sih kakak kayak saya mau di pendidikan tapi saya pendidikan apa ya kayak gitu. Sempet eh sempet ada sih. Soalnya kan dulu tuh sebelum aku lulus kuliah kayak kepikiran bingung gitu nanti kalau lulus mau kerja apa. Sedangkan kalau misalnya pendidikan dia tuh udah jelas gitu, udah ke arah jadi pasti jadi guru gitu. Nah sempat aku kepikiran kayak apa aku kuliah lagi S2 gitu terus ngambil pendidikan, apa aku ikut ke PPG Prajabatan gitu-gitu kan. Cuman aku udah nyari-nyari informasi gitu-gitu, PPG Prajabatan juga dibukanya juga buat jurusan kayak pendidikan-pendidikan gitu. Aku kan manajemen nggak ada, setahu tuh ya aku nggak tahu sih. Terus kayak pokoknya sempet kayak kepikiran, pokoknya kayak bingung, takutnya nanti udah lulus nih malah menganggur gitu, nggak dapat kerja apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillahnya aku ya dapat rezekinya di pekerjaanku sekarang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah walhamdulillah. Sebelumnya nih Pak, izin bertanya lagi. Sebelum menekuni pekerjaan ini, kakak tuh udah pernah berapa kali nih ganti pekerjaan? Jujur ini pekerjaan pertama aku sih. Aku lulus kuliah langsung kerja di sini dan aku belum pernah bekerja di tempat lain dan belum ada rencana mau nyari pekerjaan di tempat lain sejauh ini ya. Masih jalanin aja dulu ini karena masih baru juga, aku kurang lebih 7 bulan aku di perusahaan asuransi. Setahun juga belum, jadi aku jalanin aja dulu. Kalau misalkan ingin berganti nih Kak, apa faktor utama yang ingin kakak, apa faktor utama alasan kakak nih berganti pekerjaan gitu dari pekerjaan asuransi pengen kerja di apa? Faktor utama itu biasanya apa Kak? Yang pertama tentu pasti orang tua. Aku ngerasa sekarang posisiku di sini jauh banget dari keluarga, jauh banget dari orang tua. Sekali balik aja lumayan gitu tiket pesawat. Nah aku pengennya ya aku nggak masalah sih kerja di perusahaan yang sama atau kerja di perusahaan lain. Yang penting kalau bisa itu masih daerah Jawa gitu, supaya kalau misalnya bisa pulang enak gitu, bisa naik kereta. Kalau misalnya sebulan tuh bisa nyempetin Bali. Sedangkan kalau misalnya kayak sekarang ini kan jauh banget nih dari Kalimantan. Jadi kalau mau balik itu mikir-mikir lagi gitu. Soalnya takutnya buang-buang uang. Tapi di sisi lain juga pasti ada kangen juga sama keluarga. Gitu. Kak, ngebahas tentang keluarga ya. Kalau boleh tahu gimana sih pola asuh orang tua kakak ketika kakak masih diasuh oleh orang tua? Pola asuh orang tua Termasuk yang kayak memaksa keputusan kakak ini, ataupun yang kakak ini selalu keputusan itu tergantung keputusan sendiri. kalau sejauh ini sih keluarga aku atau orang tua aku itu nggak pernah memaksa apapun itu sesuai pilihanku. Paling mereka hanya menyarankan gitu kalau misalnya ada yang lebih baik. Tapi balik lagi itu keputusannya itu ada di tanganku gitu. Entah itu mau misalnya masuk SMP, SMA, menentukan kuliahnya mau di mana, kerjanya mau apa, itu pasti ujung-ujungnya aku yang nentuin. Orang tua cuma bisa ngasih saran gitu. Oke. Nah, pekerjaan asuransi ini nih ya Kak, kan pasti semua pekerjaan itu ada hambatannya. Kalau boleh tahu, apakah banyak hambatan di pekerjaan yang sekarang ini? Banyak, nggak banyak juga sih, tapi ada hambatan.
cuman eh, salah satunya tuh kayak daerah Kalimantan ini kan beda sama kayak daerah Jawa atau daerah Jakarta. Kalau di Jawa, di Jakarta orang-orangnya itu udah melek asuransi. Jadi eh, mereka tuh udah ada kesadaran sendiri buat pasang asuransi. Sedangkan kalau misalnya di Kalimantan ini orangnya tuh masih pemahamannya tuh masih kurang asuransinya. Jadi perlu sedikit effort yang sangat lebih di sini supaya meyakinkan klien-klien kita itu dia nggak rugi gitu kalau mau asuransi. Terus itu sih sebenarnya. Terus iklim juga di sini beda, nggak kayak di Jakarta atau di Jawa. Kalau di sini tuh, kalau di Kalimantan ini cuaca itu nggak bisa diprediksi. Kayak tiba-tiba nggak, pokoknya di sini nggak kenal musim hujan, nggak kenal musim kemarau. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas. Jadi kalau panas banget, kalau hujan bahkan bisa sampai banjir. Itu sih hambatannya. Berarti harus kuat fisik ya. Harus kuat menyesuaikan diri. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin agak sensitif ya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu nih. Apakah pekerjaan yang Kakak kerjakan itu sebanding dengan pendapatan yang Kakak dapat? Sejauh ini kalau aku bandingkan sama orang lain, kalau aku kadang aku suka ngelihat kayak orang lain, penasaran gitu berapa mereka penghasilannya gitu. Aku ini lumayan lah, kayak cukup sih harusnya. Cuman mungkin karena aku orangnya boros, mungkin kali ya. Jadi kayak ya standar aja sih. Tapi kalau misal dibandingin sama orang lain, ini udah lebih dari cukup sih seharusnya. Oke. Terima kasih nih sebelumnya Kak, mohon maaf mengganggu waktu. Sami-sami. Semoga lancar-lancar selalu, semoga bisa jadi kepala cabang dan Amin. semoga